Yuk, selamat pagi, siang, sore, dan malam siapapun dan dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kita kali ini bersama dengan Muhammad Al-Farisi dan Rexian Kos Kafarim. Oh iya, aku susah penyebutannya ya. Please. Oke, di sini kita akan membahas tentang Pengaruh media sosial terhadap mentalitas masyarakat, terutama generasi baru nih. Menariknya. ini menarik banget nih topiknya nih pengen dibahas nih yang bakal dibahas kita kali ini. Pokoknya ini kayaknya banyak banget pembahasan kali ini ya. Iya, lumayan. Pasti sih karena media sosial kan platform yang luas banget ya. Luas banget. Apalagi banyak anak-anak yang terkontaminasi gitu kan, Betul. dengan hoax-hoax atau apapun itulah. Ya, radikal-radikal bebas. Nah, bener banget. Karena media sosial nggak selalu tentang negatif, pasti ada positifnya. Iya, Pasti banyak positifnya walaupun kok. ya, Pasti banyak. kan kita mau ngebahas dampak positif dan negatif. Ya. Pertama yang kita bahas siapa? Positifnya dulu. Dampak positif media sosial itu apa? Menurut lo? Kalau misalkan dari dunia permusikan, kan lo kan udah lumayan lama di dunia permusikan lah ya. Lumayan. Dampak positifnya apa sih? Dampak positifnya itu pertama itu musik gue jadi lebih bisa diperkenalkan luas kepada masyarakat dengan lebih mudah. Karena lu tinggal bikin konten, orang luar bisa ngeliat. Ya, kan emang semudah itu ya. Tapi dulu ya. media sosial jadi wadah buat naikin popularitas musik lo. Iya, bisa. Bisa iya. banget kayak gitu ya. Itu yang terjadi sih banyak oleh musisi sekarang. Dan juga apalagi ya, pemasaran lagu jadi lebih mudah. Ya kan, karena tinggal kita upload di sosial media. Platform media sosial itu banyak kayak TikTok, Instagram, YouTube. Benar-benar. Gak perlu ada rekaman lagi buat Iya, kita bisa indie banget. Saya bos. label rekaman perlu sih, tapi kalau kita udah next step. Tapi untuk lebih ke startupnya tuh nggak sesusah dulu. Gitu. Kalau dulu sesusah apa sih? Bisa jelasin gak sih? Soalnya gue nggak terlalu paham kalau di dunia permusikan. Lupa ada media sosial nih, ngomongnya nih. Nah, Ini berdasarkan pengetahuan yang gue tahu aja ya. ya. Jadi yang menurut yang gue tahu kalau zaman dulu kayak untuk bermusik itu lu perlu lebih banyak effort. Contohnya apa tuh? Contohnya kayak dari belajar musik kan dulu nggak ada YouTube. Belajarnya Iya, harus susah lebih susah, ya kan. Terus juga untuk merekam lagunya lu harus butuh lebih banyak effort dan dana. Iya. Karena kan zaman dulu rekamannya kan nggak perlu bukan laptop. Kalau sekarang gampang laptop. Kalau pakai dulu laptop kan doang ya. pakai mixer yang gede dan itu Iya. dijangkaunya susah. Hanya orang-orang tertentu yang punya si mixer itu, orang-orang label. Jadi para musisi harus effort bagaimana caranya mereka bisa masuk label kayak gitu. Oh, jadi ya. Dan zaman Lebih gampang sekarang ya. kita tinggal masuk ke digital platform, kita rilis musik kita ke Spotify, Tinggal buka laptop. buka laptop, Nyanyi. Nyanyi dan depan laptop. bisa terkenal. Kalau zaman dulu untuk merilis lagu lu harus bikin demo dulu, demonya nanti lu bawa ke label. Itu juga ada beberapa orang kan, ada ratusan orang, dikurasi lagi. Ntar kalau udah kepilih, lu harus rekaman, lu harus cetak rilisan fisik banyak-banyak. Ya Ribet kan? banget ya. Ribet banget gitu, cetak Ribet. rilisan fisik. Serba manual lah zaman dulu, dan banyak cerita dari abang-abangan gue, senior-senior gue. Wah, dulu effortnya parah sih. Sampai dia ngerilis musik, ngerilis rilisan fisik tuh pakai, saking gak ada dananya men, pakai bungkus rokok. Bisa pak? Ya untuk mereka startup sampai segitunya. Beda banget kan kayak sekarang sama sekarang. Berarti emang sepengaruh itu ya? Media sosial Iya berpengaruh banget. Pengaruh itu. Berpengaruh itu. Dan dari pengaruhnya pasti ada dampak negatifnya juga kan? Iya pasti. Kalau selalu itu dia permusikan, apa sih yang lo rasain dampak negatifnya aja? Dampak negatif pertama pribadi dulu kali ya. Gue ngerasa persaingan musik tuh jadi lebih ketat. Karena zaman sekarang bermodalkan laptop, YouTube, semua orang bisa main musik dan bisa merekam musiknya. Iya. Everyone can be a musician without more effort. Ya nggak sih? Iya, benar banget. Itu jadi lebih susah untuk bersaing gitu. Musisi-musisi yang emang kompeten dalam bidangnya, yang emang les atau yang emang sekolah musik, ya kan, bisa aja dibalap sama orang yang tahu kunci G, C minor, D minor ke G. Bisa aja ya, Ya bisa kan? ya. Kalau mereka lebih pintar media sosial Iya. gitu loh. Gimana caranya dia
memanfaatkan media sosial yang dia punya gitu kan ya. Yang emang udah sekolah musik biasanya nggak terkenal dan mainnya reguler di kafe karena mereka tidak terlalu mengetahui apa syarat-syarat membesarkan nama lewat media sosial. Itu bener sih banget dampak sih. negatifnya. Itu salah satunya menurut gua. Terus yang kedua royalti sih bro. Ya nggak sih? Iya benar. Kayak sekarang Spotify aja bisa di-crack. Iya bener banget. Kita nggak tahu tuh kayak di Spotify kita yang denger 100.000, taunya berapa 70% yang nge-crack, 30% doang yang pakai Spotify ori bulanan. Iya, itu Gue banyak nggak banget tahu sih. tuh apakah itu tetap masuk royalti kah atau malah jadi angus doang kah? Gue nggak tahu. Itu dampak negatif buat individu. Iya, Kalau buat kelompok tuh gimana tuh? Kayak sebuah band dulu tuh dampak negatifnya apa tuh? Media sosial. media sosial ya. Kalau Iya. buat band, Benar. buat gua rame-rame gitu ya. Iya. Ya itu sih termasuk yang tadi sih kalau menurut gua. Kalau betul luas ya, nggak cuma individu doang ya. Iya, iya maksud gua itu salah satu. Kalau dampak negatif komunitas atau yang meluas jadi lebih ke apa ya? Ngopi dulu dah. Ngopi dulu kali ya. Ngopi dulu. Ya apa oke apa. Embung. Ya. Jadi lebih ke ya itu sih menurut gue itu sih dampak negatifnya. Itu doang sih. Karena yang belum kepikiran mungkin ya. Ya ini banyak kan. Sebenarnya banyak. Kan ini juga kita syuting nih pas Hamin satu sebelum pemilu. Nah, besok pemilu nih. Besok tanggal 27 November nih. Milih siapa lo? Juga ada. Dong milih. Nah, gua gak tahu deh, gua gak kenal. Bekasi gua tahu deh. Kacau lo aja. Gak kenal gua. Karena kan sekarang kan lagi panas-panasnya di politik pemilu gitu kan. Salah satunya di media sosial itu banyak banget buzzer gitu kan. Iya. Itu mencuci otak para penggunanya buat nudukin suatu calon cagup, Iya. mendukung suatu cagup gitu kan. Ya banyak banget tuh. Nah, ada solusi gak sih buat kayak gimana sih cara pengguna media sosial itu biar nggak kepakan sama buzzer yang berkeliaran gitu. Gimana ya? Sebenarnya lumayan rumit ya. Karena Indonesia adalah pengguna TikTok yang terbanyak di dunia. Di dunia itu. Iya. Dan kalau yang gua tahu berdasarkan Ferry Irwandi, masih banyak orang yang memiliki IQ yang minimum tuh semua main TikTok. IQ yang rendah gitu. Karena riset-riset juga mengatakan kalau Indonesia rata-rata IQ-nya 78 ya. Iya. Dan TikTok paling banyak diisi oleh orang Indonesia. Ya notabene sorry ya, kurang pintar. Iya. Ini sedikit Jadi mancing keributan tapi ya dipakai kan sama para ya mereka buzzer buzzer memanfaatkan hal pakai itu ya. Iya karena mereka tahu ya orang TikTok isinya orang-orang yang gampang percaya. Sebenarnya ini rada rumit ya. Tapi kalau saran ya dari gue pribadi, kita nih Gen Z, ya kita nih kayak dulu kan kita lebih harus bisa ngasih edukasi terhadap generasi di bawah kita dan memberi edukasi juga terhadap generasi di atas kita sih. Kayak orang tua kita kan pasti juga rada buta, Gampang, ya. rada Gampang percaya ya. gampang percaya. Kalau orang yang di bawah kita kan mereka belum tahu apa-apa, ngelihat konten joget tapi pas ngeliat komennya Ini apaan gitu kan? iya, akhirnya mereka percaya karena buzzer itu konten-konten yang menggiring segala macam. Kita harus lebih, pertama sih kita ngedukasi dulu sih secara pribadi di orang terdekat kita dulu aja Iya. gitu. Untuk tidak terlalu percaya terhadap apa yang kita lihat di media sosial dan harus kritis dalam mencari informasi yang benar gitu sih kalau menurut gua. Dan berarti kok dari lingkungan itu mempengaruhi sih. Mempengaruhi banget sih menurut gua. Pengaruh banget. Iya. Apalagi banyak yang motong-motong klik gitu ya. Buat menjatuhkan ya. Kita saling menjatuhkan. Parah. Kita harus lebih care tentang penggunaan media sosial yang dipakai sama orang-orang terdekat kita sih. Gitu sih. Sama paling saran kau dari gue ya. Ya. Apa tuh? Rakyat biasa. Para influencer bro.
Kenapa tuh influencer? Mereka kan punya platform, Iya. ya kan, Pasti punya bisa lah. masa, ya kan. Harusnya mereka bisa dengan masa yang mereka punya, mereka harus lebih membuat konten yang mendidik sih. Harus banyak konten kreator yang membuat konten yang lebih mendidik gitu, dari banding sekedar seru-seruan atau membuat hal bodoh. Ya itu banyak Itu banget sih yang kamu judi online. Wah, Wah, banyak banget. aduh. Gila itu. Berat Itu gue kesel banget sih sama dia tuh. Udah ditangkap belum sih dia? Nggak tahu ya, nggak tahu. Kurang tahu deh. Iya, lebih ke influencer nih yang punya banyak masa, sama halnya seperti seniman gitu. Ya, yang apa apa namanya? Diidolakan orang-orang gitu. Yang lo ngomong aja masyarakat bakal ikutin juga. Ikutin A semua tuh. Iya, jadi- pasti. Karena dia punya power gitu kan. Nah, kalian inilah yang punya apa namanya? Garda depan gitu untuk mengedukasi masyarakat. Karena kalian yang punya hati masyarakat. Iya. Gitu sih. Dan sekarang emang amazing banget sih media sosial. Banyak kan tuh orang lebih nontonin orang yang jaga joget ketimbang orang yang ngasih. Edukasi, iya parah. Iya. Iya. Karena emang seminimum itu tahu yang ngasih edukasi. Iya. Bener kan? Mungkin Tapi juga apa ya, yang ngesukain hal-hal yang nggak non edukatif juga banyak. Masih banyak yang lebih suka udah cewek joget. ya udah itu FYP. Apalagi kadang lu nge-search di TikTok nih tentang edukasi apa gitu. Terus kalau ke bawah cewek joget aja. Sis. Dan biasanya lebih rame cewek joget. Ya udah, berarti emang dari masyarakatnya juga gitu loh. Ini kayak ini marketing TikTok gitu disarankan gitu. Kenapa? Gue juga heran. Kita nyari apa, temunya cewek joget ujung-ujungnya di bawahnya. Iya. Itu tuh kayak udah dipatok nih, ini masyarakat Indonesia berarti sasaran pasarannya kayak gini. Iya. Gitu. Iya, bener kayak itu sih. Ya berarti kan harus banyak konten kreator yang lebih kritis kan dalam membuat konten bener bang. gitu. Ini kan media sosial juga kan mempengaruhi banget nih. Ada produktivitas kehidupan kita sehari-hari. Itu parah banget sih. Soalnya gue emang bener rasain. bener-bener kasihan Karena banget waktu gue bangun tidur tuh, gue nggak kayak nggak langsung minum, nggak langsung beresin kamar. Gue langsung tahap kayak nongol tidur. Kayak gitu. Itu pengaruh Itu banget itu. bener-bener Itu pengaruh banget anjir buat diri gue. Parah. Gua boleh jawab nih ya. Boleh. Silakan. Gua dapat informasi berdasarkan sains yang dikutip oleh Jerings SID. Dia bilang bahwa media sosial itu memberikan fake dopamin. Jadi kayak hormon ketika lu nge-scroll lu merasa lebih hilangkan stres lu. Hilang stres ya. Tapi itu hormon stress relief itu kan berasal dari dopamin. Iya. Tapi yang dihasilkan oleh media sosial itu dopamin palsu. Iya. Lama-lama dampaknya buruk sama diri kita sendiri. Iya, gitu. kita jadi males. Kayak gitu loh, jadi males, jadi nggak keluar, jadi punya apa namanya keterbatasan sosial. Iya, bener banget. Ya kan? Gue juga ngerasain pas di COVID tuh. Berasa banget tuh. Berasa banget gak sih? Kayak jadi jadi anxiety, jadi punya kegelisahan sosial. Iya, lu ngomong sama orang yang takut gitu. Dan yang gua paling keluhi adalah manusia jadi, terutama kita ya, generasi baru ya. Iya. Generasi yang baru mekar nih, para mahasiswa nih, calon penerus bangsa. Sini. Aminkan saja. Amin. Pokoknya kita nih calon penerus bangsa jadi kehilangan identitas diri sih. Kenapa? Karena kita kan udah masukin, ya mungkin pengen masuk ke quarter life crisis, keresahan orang 20-an Iya, benar. yang udah mikirinnya pasti ntar masa depan. Ya bener. Kayak kalau gua ngomongin soal keresahan masa depan ke orang tua gua, mereka tuh gak seresah gua pada saat mereka umur 20. Iya, bener banget. Dan gue merasa itu adalah dampak dari media sosial. Ya, media Makanya sosial kita bisa resah banget. Kenapa? Karena pada akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya dong. Iya, Kita buka IG, anjir dia udah jadi polisi. gila seumuran gua gitu. Lu contohnya lihat Lamine Yamal 17 tahun dia udah main. Anjir Di Piala Dunia. Lamine Yamal. Dia belum ke Piala Dunia ya. Iya, kayak Euro. atau nggak usah yang jauh deh. Kalau yang jauh kan mungkin nggak relate ya. Tapi Iya. yang orang-orang terdekat kita dah.
temen gue, anjir temen gue udah jadi ini apa namanya kuliah di Jerman. Iya tuh kayak gitu-gitu tuh. Oh, gue belum jadi Iya. apa-apa. Be. Jadi kita tuh malah memunculkan apa ya, banyak mental pesimistik itu jadi lebih gampang ke diri kita gitu loh. Jadi pesimis banget ya. Kok bingung ya. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang jadi kemotivasi gitu. Ada mungkin beberapa orang Tapi termotivasi. sebagian besar tuh kayak cuma dibanding-bandingin doang, tapi ya udah gitu. Ah ya udahlah, hidup gua beda, dia startnya lebih awal gitu. Mungkin dikira ya. Dia startnya lebih awal, anjir gue masih gini-gini aja. Tapi gara-gara media sosial, lu malah nge-scroll lagi. Ya, Karena lu scroll lagi. nggak jemput ambisi lu. Kayak duh, dia udah kaya, udah punya mobil, punya motor. Tapi udah justru lagi gitu kan. Iya. Ya itu contohnya gitu ya. Kayak ya gue kayak kalau zaman bapak kita gitu ya. Bapak gue boomer by the way. Iya. Kayak kalau gue curhat tentang ini, pasti dia ngomong, lo terlalu resah deh. Lo nggak mensyukuri apa yang udah lo laluin. Kayak dia ngomong kayak gitu. Dia ngomong ke lo, kok bisa dia, gue akhirnya berpikir, kok bisa dia nggak seresah itu ya di umur 20. Berarti kan gara-gara mungkin dulu apa namanya, apa ya, kesempatan kita untuk melihat orang lain atau mengetahui kehidupan orang lain itu lebih minim. Iya, benar banget. Ya kan? Makanya orang kan dulu kayak beli fokus sama diri sendiri Iya. gitu. Kayak lu ngelihat temen lu berhasil, kayak nggak langsung gampang banget kita ngeliat temen kita berhasil, anjir dia udah wisuda. Kalau misalnya kita temenan nih, terus kita terpisah karena kuliah misalnya. Iya, betul. Kita nggak tahu kabarnya. Gak tau kabar lu. Iya udah. Kecuali lu nelfon gua. Ya. Oh, apa kabar? Iya, Gitu udah kan. 10 tahun ke depan gitu ya kan. Iya. Wih, keren banget. Iya gitu loh. Iya gak sih? Ya, bener banget tuh. Gitu, karena kita berjalan sembari kita melihatmu kehidupan orang lain tuh udah sebesar apa langkahnya gitu. Itu sih pengaruh yang bisa gua ambil dari kenapa kayaknya generasi kita lebih generasi yang gampang gitu. Lemah ya? Iya, lemah, gampang galau, lembek gitu. Ya karena itu sih menurut gua. Karena kita lebih punya gampang kesempatan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita udah bisa ngelihat segala hal di media sosial, termasuk kehidupan teman kita. Dan gak cuma itu coy, lu pernah gak sih ngerasa apa namanya insecure? Apa sih? Ada Iya, itu berasa banget dari diri kita pasti. Iya. dari fisik, karir, gitu kan? Banyak coy. Itu kan gara-gara kita ngelihat gambar di media sosial yang menggambarkan standar fisik kecantikan ya sesuai sama diri. Itu juga Iya, kayak lihat yang bodybuilder lah, apalah. Wah. FOMO. Iya, bisa dari FOMO. Wah, ini bodinya bagus nih, tuh kayak dia kayak. Iya. Jadi ujung-ujungnya apa? Sebalan dapat seminggu, istirahat, dah males lagi. Gue juga ngerasain gitu tuh. Iya. Pernah gue ngerasain kok. Ngeselin ya? Misal itu emang. Tuh. Oke, sekian mungkin kayak gini aja ya kita bahas ya. Mungkin menurut gue dari masing-masing kita pribadi nih, tiga-tiganya, gue mau kita ngasih apa ya, Kesimpulan dari iya, kayak apa kira-kira yang bisa mengurangi, kita ngasih edukasi lah gitu iya. untuk mencegah. Kalau dari gue sih tadi ya, kayak ngasih edukasi terhadap orang-orang terdekat. Karena Terus ngebatasin kalau menurut gue. Karena kan di IG kan ada, di Instagram, TikTok kan ada peraturan yang kita bisa ngebatasin berapa lama kita nge-scroll. Iya. Jadi mereka udah ngasih notifikasi kalau, wah udah 30 menit nih, stop. iya. Ya, menurut gue kayak kita lebih bijak dalam itu memakai peraturan tersebut gitu kan. Iya, bener banget Supaya tuh, kita mengurangi pemakaian media sosial. Terus stop bandingin diri lo sama orang lain. Ya mau mengetahui apa ya, mengetahui kehidupan orang boleh. Tapi lo harus punya boundaries yang lebih kuat lagi ya nggak sih? Untuk Biar lu nggak kehilangan krisis identitas gitu. iya, biar lo nggak krisis identitas. Dan apalagi ya menurut gue ya, Ya mungkin itu karena aja sih. lu udah tahu banyak dampak negatif yang ada di media sosial, jadi lu harus ya apa ya, lebih apa ya, gimana bilangnya ya, harus lebih sadar lah gitu. Sadar Kalau diri media ya. sosial itu tempat di mana Orang-orang berbagi cerita doang, bukan cuma jadi cerminan. bukan
media sosial adalah tempat di mana bakal banyak racun masuk ke diri lo. Itu dia. Lo harus menyadari itu supaya lo punya boundaries yang kuat agar lo bisa menyerap informasi yang positif. Gitu. Kalau dari lu mungkin ada nggak? Alfa gimana nih? Dari gua. Sebenarnya simple. Kita tuh perbanyak literasi. Anjir ya lagi. Bener. Itu berpengaruh banget coy buat Bener. Ini ngaruh banget sih. sosial. Oh, iya. Sekarang kan orang kan di bahas sekarang nih orang tuh pengennya ngelihat yang video-video dibanding Bacaan buku. iya. Orang Iya. Pasti juga bilang Iya. Gen Z tuh rata-rata lebih suka sama gambar daripada tulisan. tulisan Iya. gitu. Jadi harus jadi ya udah banyakin baca buku bos. Nah, dan media sosial jangan pakai cuman yang buat nonton itu doang. ya Ya gak apa-apa sebenarnya video yang ini cari video yang beredukasi buat lu gitu kan. Jadi pasti komen-komennya pasti banyak edukasinya ya, dibaca-baca. Ya kan besarnya sih Twitter aja sih kalau pakai komen-komen kayak gitu. Iya sih, Karena kalau emang. kan Twitter kan mini buzzer. Iya. sih ya, Twitter adalah yang kayaknya media sosial yang paling lebih oke lah gitu ya daripada Ya, yang lain. kayaknya gitu. pinter-pinter ya sih ya. Quora juga tuh. Sebenarnya ya berarti literasi ya. Literasi. Perbanyak baca. Harus menanamkan dalam diri kita harus suka baca gitu ya. Ya. Kalau dari gua mungkin beda-beda sama kayak lu ya. Itu menurut gua banyak banget orang tua yang ngasih HP ke anaknya tapi belum waktunya gitu. Anjir. Itu banyak banget tuh. Iya lagi. Banyak banget. Kayak gue punya kerabat, gue punya saudara, anak-anaknya pada nangis kalau nggak dikasih HP. Itu tuh banyak banget loh. Iya, Itu dampaknya bahkan gue gede banget kelihatan. Iya. Gue tahu lagi. Kayak bukannya diedukasi malah anaknya nangis malah nih HP. Kena Emaknya doping, fokus main iya. HP. Iya. Akhirnya anaknya juga ngebuka HP, fokus HP. Iya. Bukannya bener. kayak anaknya nangis terus dia didik gitu, Iya. kasih edukasi, dimomong gitu. Malah kayak anaknya nangis dikasih HP biar diem. Kan kalau generasi kita dulu kan ya, kalau nangis ya digebukin lah nih, dimarahin ya. Lu sabetin Iya, sapu kan ya. Tapi kalau sekarang nangis nih HP. Ah, YouTube. shit. Itu umur Itu gue 3 tahun. 3 tahun 4 tahun. Itu tuh masih zaman-zamannya proses pembelajaran kan. Cuman dia udah didoping sama HP. Iya. Itu tuh bakal berpengaruh sama mentalnya kan di masa depan. Iya parah, terutama di sosial sih. Bener banget. Iya. Yang masih anak-anak dan cuma ngobrol malu. Iya, iya. Itu ngaruh banget. Karena Jadi menurut gua ya kita sebagai Gen Z ya. Gen Z kita bakal masuk ke umur 20-an mungkin. Berapa ada yang 20. Iya. Dan mungkin ada yang mau menikah atau sudah menikah. Dan pengen punya anak mungkin. Waduh. Nah, kalau bisa anak-anaknya tuh dibatasin penggunaan HP-nya. benar. Kalau bisa jangan dikasih HP dulu. Anak juga ngikutin kepribadian orang tua kan. Nah, orang tuanya juga. Fotonya main HP terus pasti itu putih. Iya, benar betul banget. benar iya sih. Karena orang tua tuh cerminan dari anak ya. Buat tidak gimana bahasanya? Apa Buah tidak jatuh jauh dari pohonan. Betul banget. Iya, Agak kan? belibet tapi gak apa. Iya. Dan gue tertarik banget sama informasi yang gue dapat dari Avarisi sih. Kayak di US itu orang-orang tuh udah mulai pengen pakai HP jadi. Iya, itu gue sempet baca berita. Jadi tuh Gen Z di Amerika itu dia ninggalin smartphone dan milih buat HP jadul. Oh, iya. Ya fiturnya cuma bisa buat telepon sama kirim pesan tanpa menggunakan media sosial. Itu keren banget sih. Itu keren buat minimalisir kecanduan dan memakan interaksi. Bener. Karena gue juga sempat kepikiran apa gue pakai HP jadul aja ya. Dan dulu gue pernah nyoba gue nggak pakai HP sama setahun. Karena HP gue rusak terus gue diemin doang. Gue mau beli HP baru. Dan bener bro, Pengaruh gitu. wah lebih produktif. Gue jadi nggak lebih punya kegelisahan sosial, jadi nggak insecurean. Berarti mengaruh dong. Itu real loh, gue rasain. Gue jadi lebih produktif, gue nggak insecurean, gue jadi apa adanya, gue jadi lebih grateful. Jadi diri sendiri aja. Sama apa yang lagi gue jalanin sekarang, gue jadi lebih bersyukur. Itu sih. Jadi batasilah pemakaian smartphone dan media sosial kalian. Apalagi kepada anak nih ya. Bagi kepada anak. Ke Gen Alpha dulu Gen Alpha ini udah didoping ya. Literasi lah yang banyak karena
negara kita butuh kita suatu saat di generasi yang akan datang. Jangan sampai kita menjadi generasi yang gak kritis dan tidak punya semangat pejuang. Mau dibawa kemana ntar negara kita? Pak, udah bakal jadi emas. Indonesia emas gak bakal terjadi jadinya dong. 2045 gitu. Karena iya, ini sebenarnya bakal luas lagi ya, tapi ini gue rangkum aja. Gue pernah dengar lagi dari Jerings, gue percaya bahwa satu-satunya cara untuk menguasai dunia adalah kuasailah media. Semenjak dari situ gue selalu berpikir kritis akhirnya untuk memakai media sosial. Iya kan? Iya, benar banget. Kalau lo mau nguasain dunia, kuasailah media. Kita nggak tahu kan media-media narasi yang selama ini kita pikir itu bagus, ternyata sebenarnya dia adalah propaganda. Ya, Kita banyak nggak tahu kan Kita nggak film-film di USA itu di Netflix itu kebanyakan film tentang propaganda Amerika. tahu. I don't know. Gak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Nggak Bener ada. gak? Gak akan ada. Gitu. Jadi intinya kita berpikir kritis. Ya. Gitu. Itu sih yang bisa gue kutip supaya kita nih, teman-teman nih, dan kita bisa lebih berpikir kritis untuk memakai media sosial dan melihat berita-berita yang ada gitu. Lebih bermanfaat. Lebih selektif. Oke, sekian dulu podcast kita pada hari ini yang membahas tentang apa? Pengaruh media sosial terhadap mentalitas masyarakat, terutama generasi baru, generasi Z dan generasi Alpha. Semoga podcast ini bisa mengedukasi kita semua, Amin. termasuk kita dalam podcast di sini. Dan waspadalah, tetap kritis dalam menyerap segala sesuatu. Bener Alright. banget. Oke, kita akhiri podcast ini ya. Cheers. Ngopi nih. Jangan lupa ngopi. Ngopi enak ABX. buat mikir. ABX apa? Apa? ABX susu. ABX cucu. Cheers. Bye. Bye. Peace.